Hai, selamat datang di alur cerita Messenger to the Scarecrow yang rilis di Amerika Serikat pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang petani jagung yang bernama John. Ia mendapatkan keberuntungan serta kesialan yang menimpa keluarganya setelah memasang orang-orangan sawah. Apakah yang terjadi? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut. Mohon perhatian, pintu teater Autocinema segera dibuka. Mohon segera subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh makhluk aneh. Dan wanita tersebut pun ditusuk oleh makhluk tersebut hingga membuatnya meninggal di tempat. Scene pun beralih kepada seorang lelaki yang bernama John. Ia sudah bersiap-siap mau ke gereja dan ia pun terus memandangi ladang jagungnya. Lalu ia pun tidak jadi ke gereja, malah dirinya memperbaiki alat kebunnya yang rusak. Lalu anak dan istrinya pun sampai di rumah. Mereka pun habis dari gereja. Dan melihat suaminya itu, ia pun bertanya kepada suaminya kenapa ia tidak jadi ke gereja. Ketika suaminya sedang serius, istrinya memberi semangat ke suaminya dan menciumnya. Dan ketika malam hari, John yang sibuk bekerja pun dihampiri oleh istrinya dan memberi semangat dan pijatan. Lalu istrinya pun mengajak suaminya untuk percocokan. Dan John yang lagi serius bekerja pun menolaknya. Dan di keesokan harinya John pun pergi bersama putrinya untuk mengambil kebutuhan kebun. Tapi ternyata John mempunyai tunggakan di sana. Jadi John pun tidak boleh mengambil kebutuhan kebun di sana sebelum John melunasi hutang-hutangnya. Dan John pun pulang. Ia pun mengecek ladang jagungnya dan ternyata jagung miliknya banyak yang busuk karena dimakan oleh gagak. Dan John pun bergegas masuk ke gudang kebun. Dan ia pun menemukan pintu rahasia di sana. Dan ternyata di dalamnya ada orang-orangan sawah. Dan ia pun mengambil orang-orangan tersebut. Dan anaknya yang bernama Michael takut melihatnya. John memberitahu ke Michael bahwa benda tersebut untuk menakut-nakuti burung gagak yang sering menyerang ladangnya. Ia berkata seperti itu agar anaknya tidak takut lagi. Ia pun berjanji ke anaknya bahwa ia akan mengajari anaknya naik traktor. Dan John pun menaruh lagi orang-orangan tersebut. Dan kembali lagi kepada John. Ia yang sedang menggiling jagung sisa yang kemarin dimakan gagak. Dan tiba-tiba dikagetkan oleh istrinya yang berada di sana juga. Dan di sini John pun merasa cemburu dengan sahabatnya yang bernama Tommy. Dan ia pun bercerita ke istrinya kalau panen sekarang cukup rugi karena gagak yang mengganggu. Dan ia pun keluar dan menutup pintu gudangnya. Di keesokan harinya John melihat pintu gudangnya terbuka dan banyak gagak yang keluar dari sana. John pun bergegas mengeceknya dan tanpa disangka gagak itu pun memakan sisa panennya John. Dan ia pun berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan tiba-tiba, Jude tetangga John pun datang dan memberitahu kalau dirinya juga seorang petani dan sudah banyak mengurus ladang orang. Ternyata mereka baru saling kenal. Dan Jude memberitahu John kalau menaruh orang-orangan sawah akan mendapatkan keberuntungan ke depannya. Dan John yang sudah putus asa, ia pun memasang orang-orangan sawah tersebut. Setelah memasang orang-orangan sawah tersebut, ia pun langsung pulang. Dan anak-anaknya mau pergi bermain ke rumah temannya. John pun hanya berdua dengan istrinya, yaitu Mary. John pun mengungkapkan isi hatinya, kalau ia tidak pantas untuk Mary karena kehidupan yang sekarang ia sedang susah. Dan Mary pun menyemangati suaminya itu, dan Mary pun mengajak John ke kamar dan melakukan percocokan. Dan ketika John keluar, ia melihat burung gagak yang bergeletakan di tanah dan sudah mati. Dan ia pun mengumpulkan gagak tersebut untuk dibuang. Tiba-tiba temannya pun datang dan memberitahu kalau tunggakan di bank sudah jatuh tempo dan John harus membayarnya. John meminta keringanan kepada temannya itu. Dan temannya itu memberi solusi kepada John untuk menjual ladangnya itu untuk membayar hutang. Dan selang beberapa waktu John pun melihat seorang wanita sedang meminum air dan membasahi seluruh badannya. John yang melihat itu, ia pun tertarik dan mengintip wanita tersebut. Dan wanita itu pun membuka bajunya tepat ke arah John. Dan John pun ketahuan mengintip. Ia pun bergegas pergi dari sana dan mengajak istrinya bercocok tanam. Tetapi istrinya menolak. Dan John pun memaksanya. Dan ketika malam harinya teman John yang pegawai bank itu pun datang dan menaruh tanda bahwa ladangnya John disita.
Dan ia pun teleponan, dan ternyatain semua ulah temannya itu untuk menguras John. Ia pun tidak sadar memasuki ladang jagung itu. Dan ketika ia sudah selesai menelpon, ia pun bergegas keluar dari ladang tersebut. Dan saking ketakutannya, ia pun akhirnya tertabrak oleh truk yang melintas. Di keesokan harinya, John pun didatangi oleh Milton, yaitu sheriff yang bertugas di sana. Ia pun memberitahu kalau temannya itu meninggal, dan sheriff tersebut pun mencurigai John. Dan Mary pun menjelaskan kepada sheriff tersebut kalau semalam John bersama dirinya. Dan akhirnya sheriff itu pun pulang. Dan Mary pun berniat datang ke rumah temannya John itu sambil membawa roti. Dan John pun melarangnya dikarenakan temannya itu salah satu orang terkaya di sana. Dan Mary pun mulai curiga ke John. Dan John pun pergi ke ladang dan melihat uang yang berhamburan dan jam milik temannya. Dan ia pun mengambilnya. Ketika John yang kebingungan, tiba-tiba tetangganya Jude muncul. Dan John pun memberitahu kejanggalan yang ada di sana. Dan Jude pun berkata, mungkin itu kebetulan saja, dan menyuruh John menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya. Dan John pun berniat pergi untuk membeli barang-barang karena ia baru saja mendapatkan rezeki. Namun istrinya memarahi John, dikarenakan membolehkan anaknya Michael menaiki traktor. Dan John pun menyuruh Mary untuk mengurusi semuanya. Dan menyuruh Mary untuk memanggil Tommy untuk mengambil perabotan. Dan John pun pergi untuk membeli kebutuhan ladangnya. Dan kali ini ia pun beruntung dan mendapatkan kebutuhan ladangnya itu secara gratis. Dan ia pun langsung bergegas mengurus kebunnya dengan baik karena kebutuhan kebun yang sangat mencukupi. Dan ketika John pulang, ia pun melihat istrinya sedang mengobrol dengan Tommy. Dan pada intinya Tommy pun gak ikhlas si Mary nikah sama John. Dan Tommy pun memberitahu jika dirinya membutuhkan bantuannya, Tommy pun siap membantunya. John yang melihat itu pun cemburu dan mengajak Mary mengobrol untuk hubungannya itu. Mary pun senang melihat John yang ingin menyelesaikan masalahnya dan bukan pergi. Akhirnya Mary pun memeluk John dan menunggu John di kamar. Sedangkan John yang sayang banget sama kebunnya, ia pun mengawasi kebunnya sebelum ia tidur. Tetapi ia malah melihat Michelle yang sedang bermain di kebunnya. John yang melihat itu, ia pun mengejarnya. John pun melihat orang-orangan sawah itu dan orang-orangan sawah itu memberikan dampak buruk untuk dirinya lewat mimpi. John dibangunkan oleh istrinya dan ia pun segera mengecek ladangnya itu dan ia pun menemukan barang lagi. Dan ia pun memakainya. Di waktu bersamaan John pun mendengar teriakan Mary yang menangis. John langsung lari menemui Mary. Dan Mary pun menjelaskan bahwa Tommy telah tewas. Dan John pun memeluk Mary. Dan Mary pun melihat cincin Tommy yang dipakai oleh John. Mary pun merasa curiga terhadap suaminya itu. Dan John pun mengambil benda untuk menurunkan orang-orangan sawah tersebut. Dan John pun mendapatkan kesialan, tangannya pun terluka. Dan ketika John sedang membersihkan lukanya, ternyata sheriff itu pun sudah berada di sana. Dikarenakan ia pun mencurigai John. Dan dikarenakan keterangan Mary dan John sama, ia akhirnya pun pergi dari sana. Dan Mary pun sekarang mulai ragu terhadap John dan John pun berkata ini semua ulah orang-orangan sawah itu. Dan ia pun mengambil kampak dan ingin memotong kayunya. Tetapi ketika ia ke ladang, ternyata orang-orangan sawah itu sudah menghilang. Dan dia pun malah sempoyongan dan berhalusinasi. Ia melihat seorang anak kecil yang terbunuh. Kemudian John pun bergegas pergi dari sana dan mencari Mary. Namun Mary tidak ada di dalam rumahnya. Dan John pun berhalusinasi lagi melihat orang-orangan sawah itu berada di rumahnya. Dan akhirnya John pun keluar lagi dan menebang orang-orangan sawah itu lagi. Ia pun melakukan itu sampai malam-malam. Dan lupa ia mempunyai jadwal konseling malam itu. Dan Mary pun pulang dan sangat marah ke John karena dia tidak menepati janjinya. Dan John yang kesal pun ia pergi ke rumah temannya, yaitu Jude. Dan ternyata di sana Jude pun tidak ada dan cuman ada istrinya. Dan mereka pun mengobrol. Dan ketika John mau pulang, istrinya Jude mengobati lukanya John. Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Dan paginya John pun terbangun dan kaget sudah melakukan hal itu dengan keluarganya. Dan John pun bergegas pergi dari sana. Dan melihat orang-orangan sawah itu masih berdiri di sana. Ketika ia pulang, ia pun ditunggu oleh anaknya. Yang kecewa kalau ayahnya hanya mementingkan ladang jagungnya.
Dan John pun menemui Mary dan membujuknya. Mary yang sudah kesal pun sangat marah kepada John. Dan John yang ikut kesal pun ia pergi dari sana dan membiarkan istrinya tenang dulu. Dan ketika ia di luar, ia pun dihampiri oleh tetangganya Jude. Dan Jude pun mengajak John pergi ke rumahnya untuk memberikan John buku tentang berladang. Dan ketika ia habis pulang dari sana, ia pun dihadang oleh sheriff. Dan sheriff itu pun menuduh John bahwa ialah yang membunuh semua orang selama ini. Dan John pun mengelak semua itu karena bukan dia yang melakukannya. Dan John pun menunjukkan ke sheriff ruang rahasia yang menyebabkan itu semua. Dan kagetnya mereka pun dikejutkan oleh Jude dan istrinya yang membuat sheriff pun pingsan akibat reruntuhan batu. Dan Mary pun datang dan John pun menjelaskan ke Mary tentang semuanya. Dan buku yang tadi ia bawa menjadi buku kitab tua. Dan setelah melihat sheriff pingsan, Mary pun takut kepada John. Dan Mary pun menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi. Dan ketika mereka bersembunyi, John pun mengetahui keberadaan mereka. Dan John pun mendobraknya. Mereka pun keluar dan berlari ke ladang. Dan Michelle pun menghilang. John pun ikut berlari ke ladang tersebut. Dan John pun ketemu Jude dan istrinya yang sedang sekarat. Dan Jude bilang ke John agar dia mengikhlaskan keluarganya. Dan fokus ke ladangnya. Dikarenakan orang-orangan sawah akan menghapus siapa saja yang berurusan dengan ladangnya itu. Dan John pun tetap mencari keluarganya itu. Dan ternyata Michelle berlari ke gudang untuk bersembunyi. Dan di sana ada orang-orangan sawah yang hidup. Mereka pun naik ke atas dan melihat sheriff itu dibunuh oleh orang-orangan sawah tersebut. Dan John pun datang dan menyerang orang-orangan sawah tersebut. Dan pada akhirnya orang-orangan sawah itu pun menyerang kakaknya Michelle. Namun Michelle pun datang dengan membawa traktor dan melindas orang-orangan sawah itu. Mereka pun menyerang orang-orangan sawah itu. Dan mereka pun berhasil mengalahkan orang-orangan sawah itu. Dan singkat waktu pagi pun tiba. Mereka pun keluar dari gedung tersebut. Dan berakhirlah film Messenger to the Scarecrow ini guys. Dan buat kalian yang suka alur cerita film ini, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Dadah!